Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengawali suatu perjalanan penting, seseorang butuh peneguhan, baik jaminan keamanan dan kenyamanan. Peneguhan ini menjadi kekuatan spiritual untuk berani melangkah dengan penuh semangat dan sukacita. Peneguhan ini juga diperlukan pada saat orang mengalami kesulitan dan hambatan di tengah perjalanan merengkuh harapan dan meraih cita-cita. Para murid Yesus yang sedang menyeberangi danau mendapat rintangan alam, badai yang kuat dan ombak yang dahsyat. Dalam situasi bahaya tersebut tanpa diminta, Yesus hadir dan meneguhkan mereka. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata-kata ini juga kiranya disampaikan pada kita di awal tahun 2022 saat pandemi belum berakhir. Sementara hidup tetap harus berjalan terus dan rencana berkaitan dengan masa depan keluarga, anak-anak, suami istri masih tetap harus diwujudkan. Sebagaimana seorang imam atau biarawan-biarawati kalau mendapat tugas yang baru selalu ada peneguhan, terlebih kalau tugasnya ke tempat yang sulit, di luar dugaan, diteguhkan oleh pimpinannya. Jangan takut, pergi saja ke sana. Atlet olahraga yang akan berlomba juga meminta restu kepada pejabat pemerintah, atau anak-anak meminta restu kepada orang tua. Mungkin juga saudara-saudari pernah meminta restu atau diteguhkan oleh orang tua kita. Beberapa kali saya pun dimintai restu, bahkan ini orang latah, segala sesuatu minta endorsement dari restu. Tulisan, ucapan, video, Natalan obor, pakai video dulu gitu ya. Hadirlah Natalan obor gitu ya. Jadi sekarang tuh latah ya. Gampang sekali, maka kasihan saya itu melihat Bapak Kardinal di mana-mana dimintai, dan beliau mau saja, gitu ya, bersyukur. Tapi harusnya orang-orang itu tahu diri. Kasihan kan, berapa banyak yang minta endorsement gitu ya, endorsement untuk ini dan itu, gitu ya. Bayangkan kalau saudara-saudara dimintai endorsement terus-menerus. Nah, yang dibutuhkan dalam endorsement itu adalah kata-kata yang menyejukkan dan menyemangati, bukan kritik atau sekedar obrolan bahkan omelan. Maka kalau orang memberi endorsement lalu ngomel-ngomel, maka tidak akan diminta lagi. Justru kata-kata itu kan meneguhkan. Yesus selalu meneguhkan. Dalam Injil hari ini, para murid Yesus yang secara insaniah dan alamiah mempunyai pengetahuan dan kemampuan mengarungi danau dan mengatasi badai, menghadapi situasi yang tak biasa. Mereka kini kepayahan menghadapi angin dan gelombang danau. Sepertinya mereka ini nelayan amatiran, padahal mereka telah makan asam garam di laut. Mereka sepertinya tak berdaya dihempas gelombang. Mereka tampak kelelahan menghadapi rintangan dari luar karena sebetulnya energi dari dalam kurang, hingga saat ada goncangan dan tantangan tak ada energi yang cukup untuk menghadapinya. Tanpa bantuan dari pihak lain, tak mungkin mereka akan selamat. Mereka membutuhkan bantuan, tapi tak tahu bagaimana meminta bantuan. Bagaimana dan pada siapa mereka mendapat bantuan di tengah malam, di malam gelap, dan di tengah danau? Minta bantuan pada siapa? Berteriak-teriak orang tidak akan mendengar, berseru-seru tidak akan ada orang yang menjawab. Yesus yang diikuti oleh mereka berinisiatif membantu mereka tanpa diminta. Maka kadang-kadang tanpa minta pun Yesus memberi pertolongan kepada manusia. Yesus turun tangan saat mereka kepayahan dan membutuhkan pertolongan. Yesus tidak menunda waktu untuk membantu. Dia datang tepat pada saat yang tepat, pada saat para murid sungguh membutuhkan bantuan. Ia datang pada pukul 3 subuh.
Berarti 8 jam sejak para murid berlayar. Padahal biasanya bisa ditempuh hanya 1,5 jam dan 3 jam orang sudah menyeberang. Sekarang 8 jam mereka masih sampai di tengah. Maka bisa dibayangkan betapa berat mereka berlayar menyeberangi danau. Dan Injil menggambarkan memang ada di tengah-tengah itu. Kita kalau melihat padanannya Yohanes baru kita menjadi tahu berapa lama dan di mana posisi Yesus. Ya. Itu menunjukkan sesuatu yang tidak diduga. Dan pada jam 3 itu adalah pada awal baru. Yesus datang pada hari baru, pada awal baru, pada pergantian. Maka titik kritis itu adalah titik pergantian itu. Pergantian dari kehidupan lama menuju kehidupan baru. Dari pergantian dari tugas lama ke tugas baru. Pergantian itu menjadi titik kritis. Dan pada saat itu Yesus datang. Yesus datang kepada para murid sebagai awal perjalanan agar para murid tak mengandalkan kekuatan manusiawi saja, tetapi juga mempercayakan diri pada penyelenggaraan ilahi dalam kuasa Yesus. Maka titik pergantian baru itu juga merupakan titik pergantian orientasi hidup para murid dari orientasi menggunakan kekuatan manusiawi belaka dengan berubah mengandalkan bantuan ilahi. Siapa orang yang dapat bisa berjalan di tengah malam di atas danau? Tiada lain kecuali Allah. Belum pernah. Ada banyak nabi, orang hebat yang membuat mujizat, tapi belum pernah ada pribadi apapun yang bisa berjalan di atas air. Ada Musa berjalan, tapi bukan di jalan di atas air. Airnya sudah pergi. Para murid malah menuduh Yesus yang adalah Tuhan sebagai hantu. Mereka ini keterlaluan membolak-balik realita. Hantu Tuhan, Tuhan hantu, ya. Balik-balik. Bukankah Tuhan dan hantu itu berbeda? Yesus datang untuk meneguhkan mereka supaya tak celaka. Ini aku, tenanglah, jangan takut. Kehadiran Yesus di dalam perahu membuat mereka tenang dan senang. Kehadiran Yesus membuat mereka bersukacita. Yohanes meneguhkan kita dalam bacaan pertama, meneguhkan jemaatnya bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa menerima Yesus sebagai perwujudan kasih Allah akan tinggal dalam kasih. Barang siapa tinggal dalam kasih, tak ada ketakutan dalam diri sendiri. Barang siapa tinggal dalam kasih akan mengasihi sesama. Maka kasih itulah yang mendorong persaudaraan. Demikianlah kita merayakan Natal. Apa gunanya merayakan Natal kalau tidak ada rasa persaudaraan satu sama lain? Saudara-saudari yang terkasih, pada awal tahun 2022 ini, marilah kita menyambut kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan datang dalam waktu yang tidak terduga. Biasanya pada saat-saat kritis, diminta ataupun tidak diminta. Kalau kita mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan mengambil inisiatif untuk datang mendekati kita, mau membantu kita keluar dari kesulitan yang biasanya kita mampu atasi, tetapi kini ternyata sedang dilanda kepayahan dan kelelahan karena kita tidak mampu. Para murid biasanya dengan mudah menyeberangi bolak-balik danau itu, tetapi kini kepayahan. Kepayahan bagaimana? Bisa jadi ya, kepayahan bagaimana mengejar target obor guna menyeberangi danau dan mencapai tujuan. Kelelahan untuk mencari cara promosi yang menarik dan produksi yang kreatif. Sementara daya beli umat atau masyarakat pun terganggu karena COVID. Apalagi di rapat-rapat itu ditanya terus target. Ya. Tiap hari target, kalau bisa tidak ada rapat karena selalu ditanya target. Ya. Jadi semua orang diminta untuk target. Sama para murid juga dengan targetnya itu menyeberangi danau.
Dan ternyata tidak berhasil. Lalu apa yang terjadi? Bersama-sama dengan Yesus, target itu tercapai. Dan Yesus berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Kamu so jagoan. Kenapa kamu disuruh pergi-pergi dan meninggalkan aku di mana? Di danau, di pinggir. Mereka disuruh pergi oleh Yesus. Ketika disuruh pergi, hore, gitu kan? Bukan, guru, dengan kami ikut, gitu ya. Kami tunggu saja, tidak, hore. Sekarang kami bebas merdeka. Celaka itu, tanpa Yesus itu bukan bebas merdeka. Ya. Makanya target tidak tercapai, gitu ya. Tapi ya, walaupun target belum tercapai, Romo Sutanto tetap gemuk ya. Romo Agus yang kurus, yang bisa ditarget. Gemuk ya dia. Gemuk ya. Nah, bisa jadi kita ini merasa payah dan menyerah kalah. Yesus hadir untuk meneguhkan kita agar energi dari dalam, itu yang jauh lebih penting dalam diri kita, itu adalah energi dari dalam yang ditimpa dengan relasi dengan Tuhan. Maka gambaran mereka kepayahan dan tidak bisa menerus. Jadi mereka tuh ibarat berputar-putar di tengah, tidak sampai. Bayangkan 8 jam begini terus, setengah mati. Mereka putus asa. Kenapa? Energi dari dalam tidak ada. Kalau energi dari dalam itu banyak, apapun yang dihadapi akan dihadapi dengan penuh ketenangan. Yesus hadir meneguhkan mereka dan meneguhkan kita juga agar energi dari dalam ini menjadi kekuatan dalam menghadapi persoalan, terutama berkaitan dengan akibat COVID-19 ini. Semoga di tahun ini Tuhan hadir dan meneguhkan kita, tenanglah, ini aku, jangan takut. Orang menjadi takut karena tak memiliki kompetensi. Ingat-ingat, kamu punya Yesus. Ingat-ingat, kamu punya Yesus, gitu ya. Ingat-ingat. Jadi diingatkan, kamu punya Tuhan. Kamu punya Tuhan. Kamu bukan sembarang. Kamu punya Tuhan. Nah, dalam keadaan itulah kita diingatkan kembali hari ini oleh Yesus. Jangan takut, kamu punya aku. Tenanglah, berjalanlah. Maka ketika justru ketakutan itulah menyedot kreativitas kita sehingga kita tidak mampu untuk bergerak, melangkah lebih maju atau berani meloncat. Karena apa? Kita takut. Justru Yesus datang untuk melepaskan ketakutan supaya kita bisa melangkah dengan dan meloncat secara berani dan kreatif hingga kita bisa mencapai tujuan sebagaimana Tuhan kehendaki kepada kita. Semoga bukan hanya target pekerjaan yang kita kerja, target pekerjaan material, tetapi target pekerjaan rohani yang Tuhan titipkan kepada kita. Ketika kita berhasil mencapai target pekerjaan rohani yang menjadi energi kekuatan yang luar biasa untuk mencapai target pekerjaan dan karya-karya badani. Mereka yang dekat dengan Tuhan tak akan takut. Dan Yesus meneguhkan kita di awal tahun 2022 ini, tenanglah, ini aku, jangan